supaya satu keluarga masuk surga tanpa hisap. Nah, tapi sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Ibu, sudah saya bilangin anaknya jangan main game. Jadinya kayak gini. Lah emang anak saya aja, anak ibu juga kemarin ngajakin anak saya main game. Aduh subhanallah, ibu, jangan ribut-ribut di sini. Atulah malu itu ada guru-guru di belakang, Afwan. Bu. Kenapa sih ibu? 1-0. Ya, Ustadz malah dihitungin 1-0. Siapa namanya ibu? Ibu Pipin. Coba perkenalkan nama itu. Nama saya Ibu Pipin dari Masjid Tahlim. Apa? Lupa tuh. Dari majelis taklim mana Bu? Suhada Palembang. Dari ibu siapa namanya? Merin Putri. Oh Ibu Merin Putri. Kok marah-marahnya kayak saya dulu waktu main sinetron antagonis gitu sih Bu? Keren banget Ibu, luar biasa. Memang pengen. Oh emang pengen Oke, jadi main oke. sinetron? Iya, bener. Oh ya Allah insya Allah ya Bu ya. Aku antar pulang. Oh boleh silahkan. Silakan, Jangan Ibu. ke Palembang loh Ustadz, nanti ngantar pulangnya ke Palembang lagi. Jamaah! Habib Utsman mau belajar dong sama Habib nih Bib. Boleh silakan. Bib, tentang gimana sih kalau dikatakan orang tua yang berhasil mendidik dan mengawasi anaknya ketika masih kecil. Sehingga bisa membawa anak-anaknya masuk ke surganya Allah tanpa hisap. Kayak Habib kalau kita ngeliatin di sosial media kan Khalisa, Hadijah tuh kayaknya Ya Allah. komentar-komentarnya tuh kayak komentar-komentar anak-anak gak seumurannya gitu Bib. Apa tipsnya supaya bisa mendidik anak yang jangan sampai naudzubillah min dalik bisa kayak gitu justru kebablasan bawa-bawa mobil segala macam. Gimana Bib tipsnya? Mohon tausiahnya. Akhir apun caca Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendidik anak wajib bagi siapa? Bagi bapaknya, bagi ibunya. Karena istri itu madrasatul ula, ibu adalah madrasatul ula. Tapi laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menjadi pemimpin bagi setiap istrinya dan juga anak-anaknya. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka didik dia dari kecil. Dari kapan? Bahkan ketika kita mau memiliki anak tersebut harus berdoa dulu. Ketika dia dalam kandungan wajib bagi ibunya untuk baca Al-Quran. Wajib bagi ibunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus ketika lahir dididik dengan didikan yang baik dari usia dini sampai usia 7 tahun. Dari 7 tahun sampai usia berapa tahun? 17 tahun. Jadi anak itu dari usia 0 tahun sampai 7 tahun dimanja. 7 tahun sampai 17 tahun itu betul-betul dipenjara. Maknanya adalah 0 sampai 7 tahun dimanja tapi memahami tetap aturan Allah. Saya punya anak alhamdulillah usia 4 tahun sudah puasa Ramadan full. Dan alhamdulillah usia 3 tahun udah bisa baca Quran. 3 tahun 4 tahun. Dan sekarang udah banyak hafalan-hafalan yang dilakukan. Dididik dengan didikan agama. Panggil guru ngaji, panggil guru agama. Kalau misalkan orang tuanya tidak bisa mengajarkannya. Dan di apa lagi yang dilakukan? Ajarkan anak tersebut jauhi daripada apa? Handphone, gadget dan lain sebagainya. Karena itu adalah merusak baginya. Jadi kalau sayang sama anak, jangan dimanjakan tapi dididik dengan didikan yang baik. Dan berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beruntung bagi orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Dari kecilnya sampai usia baliknya dan dia mempunyai benteng yang kuat. Dia hidup di masyarakat atau dimanapun atau lingkungannya, dia bisa ngerem. Dia mempunyai rem. Insya Allah jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Tahu bahwasanya zina adalah dosa besar, judi, khamar dan lain sebagainya itu adalah dosa besar. Ketika anak dipupuk dari usia dini, dia masuk ke lingkungan yang brutal, yang tidak baik, insya Allah dia bisa mengerem dan bisa kembali dalam keadaan yang baik. Apalagi alhamdulillah siapa yang punya anak perempuan 3, dia bisa menjaganya sampai dia nikah tanpa berzina dan lain sebagainya. Insya Allah dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah itu tiketnya Habib Utsman, Iya, tiketnya Ustadz mentang-mentang Maulana. anaknya 3 ya. Ustadz Maulana lebih banyak lagi juga kan, perempuannya kan juga 3 juga ya kan. Berarti yang PR tuh saya Iya, sama perempuan 3. Ustadz Syam ya, Ustadz Syam. Nah, Kan masih amin. muda, masih Amin. bisa Kita nambah. masih- Ada satu. baru satu. Maulana berapa perempuannya? Banyak. juga. Ustadz 3 Maulana. juga. 3 juga, jadi punya tiket Masya Allah. Wah. Tapi ini dari wajah-wajahnya Ustadz Maulana ini kayaknya pengen nanya sama jamaah. ada Saya penasaran ya? suka itu kalau melibatkan jamaah. Oke. Jadi berdakwah itu jangan sendiri, ajak-ajak orang. Masuk surga jangan sendiri, ajak-ajak orang. Oke. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Satu tiga, Masya Allah. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nah, aku cari nih. Di sini ya. Wah.
payung, siap lipstiknya. Silakan berdiri, Bu. Oh, oke Ibu, silakan Ibu berdiri Ibu. Berdiri Ibu, silakan. Berdiri. Yuk sana Bu, lihat, perkenalkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nama saya Ibu Ina dari Majelis Taklim Baitul Hayat Palembang. Bu Ina, Ya, mau Ustaz. nggak masuk surga anaknya bersama ibu semuanya keluarga, mau nggak? Mau Pak Ustaz. Amin. Ah, ibu ngajarin anak ngaji nggak? Kalau ngajar anak ngaji tuh enggak Pak Ustaz ya. Tapi dia mengaji di masjid. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, ngajar di masjid. Karena kadang-kala kalau Ngaji di kita, masjid. kalau kita ngajarin anak, Ya. anak kita nangis-nangis. Iya, terus anaknya tuh kadang kalau sama kita jadi manja, kalau sama guru tuh kayak lebih gimana gitu. Nah, tahu nggak Bu? Tahu nggak Bu? Enggak, Bu. Ibu saya pijetin dulu ya, Ibu kayaknya tegang banget Ibu. Ustadz Maulana tuh baik banget kok Bu, tenang aja Tahu Bu. nggak Bu? Heeh. Tahu nggak Bu? Ternyata orang bisa masuk surga sekeluarga jikalau anaknya ahli Quran. Masya Allah, tabarakallah. Oh, Seneng Keburu nggak, dia. Bu? Oh. Dia pipis nanti. Oh ya udahlah Ibu duduk aja Bu, Ibu. Nuhun ya Bu, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz, ya Allah, ada informasi apa Ustadz? Jadi gimana? Ada yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? Orang yang keluarganya ahli Quran. Oke, mohon dilanjut Ustadz, silakan. Izin Habib dan Sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketika ada anak bisa baca Quran, maka 3 yang tidak akan disiksa. Siapa itu? Anak itu. Siapa lagi? Orang yang ngajarinnya. Kemudian orang yang melahirkannya. Maka beruntunglah jikalau kita ngajarin anak-anak kita baca Quran. Apalagi menjadi ahli Quran. Apalagi menjadi penghafal Quran. Karena Quran itu bukan hanya sekedar dibaca tulisannya, tapi dipahami maknanya. Bukan hanya dipahami, tapi dilaksanakan, dipraktekkan isi kandungannya. Lalu kalau bisa mencintai Quran, makanya orang-orang yang habis Quran itu bagai keluarga Allah di bumi. Mau nggak sekeluarga sama bupati? Mau, Bupati Mau mana? bupati apa aja? Ya kan enak kan? Ya. Mau kak sekeluarga sama Pak Gubernur? Mau. Ah, kata pertanyaan, mau nggak sekeluarga sama Allah? Mau banget. Siapa itu? Para ahli Quran, habis Quran. Maka orang-orang yang hafal Quran, maka ditempatkan di tempat yang istimewa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia istimewa. Siapa lagi? Yang kedua, mendapatkan keistimewaan surga buatnya. Diberikan mahkota kemuliaan, diberikan syafaat untuk memberikan syafaat buat 10 orang keluarganya. Kan enak itu. Jamaah, Yeay. orang tuanya jadi bangga. Kebanggaan yang luar biasa yang disebutkan tadi Caca, kuratun, Kurota Ayun. Qurratu Masya A'yun. Allah. apalagi penyejuk mata hati orang tuanya. Iya, keluar air matanya tuh air mata yang menyejukkan. Karena bahagia Karena ada gitu. anak itu, tahu nggak anak kan ujian. Ya. Ada jadi musuh bagi orang. Naudzubillah min dalik Tapi bayangkan kalau anak itu menjadi perhiasan, Ya. kebanggaan orang tua, Oh. apalagi menjadi apa tadi? Kurota Ayun, Ayun. penyejuk hati. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah sekarang gantian nih. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu tinggi-tinggi. Siapa yang mau nanya? Wah di sebelah sini duluan nih tadi nih. Oke silahkan Bu. Silahkan. Siapa namanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Perkenalkan nama saya Ibu Mariani dari Majelis Taklim Al Barokah Bandar Lampung. Nama majelisannya nyontek. Ya,
Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Nah. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz Syam. Oh baiklah. Oh. Siap Ibu. Ibu habis berwuduk belum ditarik bajunya tuh. Ya. Begini Pak Ustadz. Ya. Yang satu lagi belum. Nggak nyampe Ustaz. Itu udah mentok. Tuh. Saya ingin bertanya masalah masuk surga tanpa hisap Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau saya meminjamkan uang kepada tetangga atau keluarga atau masyarakat sekitar dengan memberikan pinjaman uang ya Pak Ustadz, apakah kalau mereka sulit membayar, apakah saya bisa masuk surga tanpa hisap Pak Ustadz? Mereka sulit bayar tapi ibunya ridho apa enggak? Ya kalau namanya berhutang, menghutangkan kan otomatis kita berharap untuk Dibayar. Bayar. Tapi ibu menyulitkan orang tersebut tidak? ya, Tidak menyulitkan. Tidak. Dicicil boleh. boleh. Ya kan dicicil boleh. Boleh. Tapi ya kalau dicicilnya 10 tahun gitu, ridho nggak? Maksudnya kalau kita memberikan kemudahan kepada orang yang kita Iya. utangkan gitu ya Bu ya. Yes, ya. Terima kasih banyak. Gimana Ustadz Terima Syam kasih, dalam Pak pandangan Ustadz. Ya, Islam? sama-sama Sekian Bu. wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang baiknya harus diambil. Kalau tidak ngomong terus Oh nanti. iya iya. Mohon izin guru-guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Zalzalah atau Al-Zilzal ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allahumma arhamna bil Quran. Sekecil apapun perbuatan baik itu, maka ada nilai ganjarannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun keburukan itu juga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menolong orang lain, apakah itu sebuah kebaikan? Kebaikan tentu saja. Sedangkan dalam beberapa riwayat disebutkan Allah akan menolong hamba tersebut selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wabil khusus masalah hutang piutang. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka salah satu adab dalam hutang piutang adalah tidak memberatkannya. Kalau masalah riba ini sudah jelas halal dan haram. Memberatkan memberikan riba maka haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tidak memberikan riba tapi menyiksa orang lain yang berhutang. Misal dijanjikan 1 bulan dibayarnya tapi dia subhanallah baru seminggu udah ditagih orang tuh. Maka kesulitan orang lain bukan bermaksud menolong tapi memang menyulitkan. Kalau kita memudahkan justru ini salah satu amalan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu milih mana Bu? Masuk surga tanpa hisap atau ditolong sama yang punya surga? Ditolong sama yang punya surga. surga. Karena kalau kita kayaknya pengen mengandalkan amalan, jauh sekali Iya, kita sama betul, para sahabat betul. Nabi. Jauh sekali kita sama para salafus soleh, sama para ulama. Tapi kita pengennya dapat pertolongan Allah. Bagaimana cara dapat pertolongan Allah? Maka menolong saudara. Oh itu adalah salah satu shortcut. Cara paling Iya. mudah. Betul. Memudahkan urusan orang gitu. Walaupun ya kita sebenarnya kata ibunya berharap sih pengennya diganti gitu Iya, loh. urusan dunianya seperti itu. Gitu. Tapi jangan sampai dalam rangka menyulitkan orang. Oh gitu baik. Jazakallah khair. Sama-sama, Kak Syam. Caca. Kasih tepuk tangan dong Bu sekali lagi. Nah sebentar lagi nih ada info menarik dari Ustadz Maulana. Infonya apa Ustadz Maulana? Infonya adalah buat semuanya nih ada info menarik. Dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo sedekah yuk.
Yuk sedekah subuh dan jadikan siapa tahu ini adalah penyebab kita masuk surga. Jadikan ini jadi amalan rahasia. Kita kan bisa juga Betul, Ustaz. apalagi ini langsung pendidikan dan Masya kesehatan. Allah, tabarakallah. Nah setelah ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah